orang Indonesia itu luar biasa. Waktu itu bisa melar jadi karet. Kalau janjian jam 7, ya artinya jam 7 baru ingat. Pernahkah kalian merasa seperti itu? Itulah kalian. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Catur. Ya, Ya, Mas, kita selamat malam. malam ini berdua lagi ya. Kedua lagi. Sesuai prolog tadi yang mungkin agak sedikit garing ya. Kita benar-benar garing banget nih guys 2 minggu ini. Kenapa bisa garing segaring ini ya Mas? Ya karena Mas, pertama ya kurang sesembahan. Kalau tak pikir-pikir ya Mas ya, kita dijemur terus tapi nggak pernah diangkat jadi kering ya. Nah ngomong Mas Ya. ini mungkin karena kemarin itu ya. Sekarang kayaknya kosong ya di rumah kita ya. Ya saya nggak mau lagi saya. Ini sebelum sampai betul Gresik notice kita untuk kasih endorse, kita nggak akan beli dulu ya. Sesuai dengan podcast yang kita sampaikan kemarin. Mungkin bisa ini teman-teman ngisi ini karena memang kru dari kita ini untuk 2 minggu ini sedang mengalami gejolak krisis ekonomi. Akhirnya semua bergerak sendiri-sendiri dulu untuk mencari nafkah masing-masing seperti. Benar Mas Ki. Iya. Mas Ki, kalau ini kita bahas masalah waktu ya. Oke. Kalau waktu saya dulu berarti era berapa ya? 95 itu. Saya nggak berani ngomong kalau eranya Mas Catur karena kayaknya Belanda masih ada itu Mas. Kalau kita ngomong eranya Mas Catur tuh seolah-olah seperti kita sedang berperang Mas. Benar. Enggak. Kalau Mas Catur ini paling enggak di angkatan 90-an lah. 80 ya, 80. Saya lulus tahun 95, jadi angkatan 95. Itu lulus apa itu? Lulus SMA. SMA 95. Oke. Jadi notabene kita ini ada di 2 generasi teman-teman. Generasi Mas Catur berarti 70 80-an ya. Iya. 77 saya. 70-an. 80 lah kayak gitu. Ya, 80-an lah, kelahiran 80-an. Kalau saya di 90-an, teman-teman. Jadi ada perbedaan 10 tahun yang benar-benar berasa ya, Mas ya. Ya, apalagi itu kita tidak ngerti masalah Mas Rizky generasi seperti apa, saya generasi seperti apa. Kalau menurut saya sih, kalau saya itu generasi keemasan sih. Oh, malah kemasan. Enggak, Mas. Generasi saya yang paling bagus, Mas. Karena kalau di semua kita bahas angkatan anak-anak tahun 90-an itu mereka masih malu-malu. Oh iya. Masih belum kayak anak yang sekarang ini. Loh, justru generasi kaku itu banyak orang wajahnya keibuan. Bener. Oldies banget ya. Bener, oldies banget. Jadi kaosnya pada waktu itu zaman saya tuh kaosnya oblong. Kaosnya maksudnya apa ya? Kayak oblong apa? Kayak Polos. Bukan polos sih. Yang kelomber itu loh. Yang besar-besar ya. Biasanya besar. Nah, kalau laki-lakinya itu biasanya jean, pakai jean. Tapi sebenarnya Mas, kalau kita bicara waktu dari sisi fashion aja, semua itu kayak keulang-ulang terus. Nah. Dari tahun 70 sampai 80, 90 milenial sampai tahun 2000 yaitu milenial 2000-an, 2010 itu dulu zamannya Mas Catur masih celana yang ini enggak, yang lebar bawah itu loh. Oh, sudah enggak? Cedre. Oh, itu enggak. Sudah enggak. Itu apa? Zaman malah sebelumnya Mas Catur. Sebelum saya. Jadi itu zaman-zaman ini ya. Elvis ya. Elvis Presley ya. Jadi di zaman Mas Catur apa itu tren fashionnya? Tren fashionnya tadi kaosnya memang kelomber-kelomber ya. Kelomber terus orang-orangnya itu banyak yang rambutnya gondrong. Gondrongnya kayak Kiribo ya? Keriting ya? Enggak. Gondrongnya gondrong kayak seperti Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Oh. Ya gondrong biasa. Iya. Terus wajahnya salah satunya yang paling menarik itu adalah wanitanya. Wajah yang kebanyakan ibuan semua. Keibuan semua. Nah, Oke. Jadi kalau dipandang tuh sedap mata itu. Iya. Saya tidak bisa berbicara banyak karena pada saat itu memang tahun 90-an itu sendiri kita ini masih SD sih. Belum masuk SD. Itu kita masih belum tahu tren Mas. Belum tahu bagaimana cara untuk berpakaian yang fashionnya fashional. Tapi kalau saya lihat orang tua saya untuk di zaman-zaman itu kembali lagi seperti Elvis.
Cutbre, bahasanya cutbre gitu. Loh, tapi kalau di dunia kerja itu yang paling saya suka ini. Jadi orang wanitanya otomatis ya, dia pakai celana mini. Oh ya, Rok ya, ya, mini. itu kan yang di film-filmnya Dono Kasino itu kan Bener. rok-rok mini yang Benar, jadi dan tren. kebanyakan orang laki-laki tujuannya pada rok mininya kan waktu duduk gini, dibuka atau enggak. Iya sih, iya sih. Jadi ada juga kejadian lucu ini Mas, nggak tahu di tren zaman dulu itu kenapa perempuan itu masih masih suka melihara bulu ketek. Oh, iya iya. Iya kan? Coba kalau penonton viewers kita ini flashback Tapi, lagi di zaman-zaman film Dono Kasino Indro, memang kan kalau kerja rok mini pakai blazer besar gitu ya. Tapi kebanyakan dari cewek-cewek yang di zaman itu mereka lebih senang kalau ketiaknya berbulu. Saya pernah lihat satu jurnal Mas, memang kita ini kan selalu kiblatnya keluar nih ke barat. Itu dulu Madonna atau siapa ya? Ada artis luar itu juga kayak gitu. Akhirnya Indonesia niru gitu. Kalau di zaman sekarang nggak banget. Mas Catur kalau sekarang kalau ngeliat cewek itu kayak gitu kan juga agak-agak gimana kan? Kalau saya dari kecil kalau lihat kayak bulu ketek itu kayak rasanya kayak gimana gitu. Jadi dari zaman Tapi kalau di zaman saya memang bersih, bulu ketek itu sudah tidak ada. Jadi sudah bersih. Sudah bersih. Berarti pas itu bukan waktunya Dono Kasino Indro itu ya? Belum. Jadi waktu Dono Kasino Indro itu sudah ada. Cuma kan dulu itu sama saya sudah beda generasi. Oh beda generasi. Beda lagi. generasi. Oke itu lebih dulu Dono Kasino Dono Indro. Kasino Indro. Oh lebih dulu. Oh Mas Catur masih muda teman-teman maksudnya. Sampai Iya. sekarang masih muda Pak. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau inget-inget ya kita ini kan tema malam ini kan adalah waktu Mas. Di zaman SD saya itu tahun 98-an. 98, 99 itu musimnya Panji Millennium. Itu saya tahu itu. Ya, Saras 008. Berarti pada waktu Panji Millennium itu kan berarti saya sudah lulus kuliah itu. Itu kan milenium, zaman milenium. Jadi para menyangkut milenium itu adalah pada waktu pas saya lulus sarjana milenium saya. Oh iya sarjana milenium teman. Agak berbangga sedikit lah. Jadi di tahun-tahun itu yang lagi in untuk stasiun TV itu kan RCTI itu kebanyakan ada Saras 008, ada Panji Millennium, ada Anak Ajaib si Joshua itu. Gitu. Oh iya, Joshua ya masih ya. Joshua. Jadi kalau yang sukanya ngopok air. Nah, nggak tahu gedenya suka ngopok apa sekarang. Kalau jengking. Jadi kalau memang di zaman-zaman itu saya ingat sekali Mas, memang kita kalau hari Minggu nunggu kan dari jam 6 itu sudah ada kartun sampai siang. Di Indosiar RCTI itu ada kartun Mas setiap hari Minggu. Jadi memang dari pagi itu ada Digimon, pokoknya banyak itu setiap hari Minggu. Sampai jam kita ini nostalgia kayaknya. Jam 9 atau jam 10? Jam 10-an. Karena gini loh, masuk bojoku ngomong mlebu iki. Oke. Ya. Dikat ya tadi ya. Ya, enggak apa. Jadi kalau jeruk enggak apa-apa. Di dalam lemah. Jadi pada saat hari Minggu itu adalah hari-hari yang ditunggu karena stasiun TV yang mengeluarkan film-film kartun itu ngebuat kita ini jadi rajin bangun pagi, Mas. Benar. Ya kan kita nonton Ninja Hattori, Pac-Man, Doraemon itu kan di waktu-waktu itu Minggu pagi itu ya. Gitu. Sampai kita tuh lupa kalau harusnya kita tuh main keluar. Jadi akhirnya kita nonton TV. Nonton TV. Jadi era-era seperti itu kita eranya untuk nonton TV. Nonton TV memang. Dan stasiun TV Indonesia itu masih jaya-jayanya mereka ya, tidak ada internet karena belum ada internet. Gitu. Tahu sih. Iklan pertama kali menarik itu iklan apa? Apa, Mas? Kalau saya tuh waktu itu iklannya itu iklan susu kalau nggak salah. Apa? Susu apa ya? Saya lupa ya, susu apa ya? Kalau saya Enervonse, Mas. Saya apa sih? Enervonse itu pada saat kalau kita naik tol, ada orang yang sariawan, terus sama si penjaga tolnya dia Enervonse-nya ada. Padahal itu kan harusnya minta karcis tol, itu dikasih Enervonse.
Itu jadi pada saat kita akhirnya semua masuk tol niru-niru iklan itu gitu loh. Oh. Mbak, Jadi sonsinya semuanya mana gitu. dikasih itu makanya. Sonsinya mana? Padahal itu enervon C, vitamin C itu pada saat itu. Akhirnya ya sering kali anak-anak, ya masih yang anak-anak kecil itu kalau diajak orang tuanya masuk tol pakai mobil itu dia ikut buka jendela. Kalau sekarang kan tol kan tinggal pakai e-tol aja, Ya. nggak ada petugasnya. Dulu masih ada itu teman-teman. Nggak tahu anak-anak zaman sekarang ini ngerti nggak ya, gitu-gitu. Jadi boleh nih teman-teman yang di sana sedang menonton kami, silakan ceritakan nih masa-masa kecil kalian itu apa yang paling berkesan. Mas Catur, dari kalau kita kan beda generasi nih Mas. Jadi kalau saya itu masih minggu sukanya nonton TV itu Doraemon sampai siang, dan yang saya paling benci adalah kalau ada siaran tinju. Jam 9 dia motong acara kesukaan saya pada saat itu Digimon. Nah, karena ada tinju, kartunnya dihilangin. Itu saya nggak suka, mesti saya marah-marah itu. Nah, apa kira-kira masa kecil Mas Catur yang mungkin bisa dibagi sama teman-teman di rumah ini? Kalau masa kecil saya itu dulu waktu SMP masih. SMP itu kan zaman saya tuh kayaknya lagi booming itu olahraga basket. Basket. Oh iya memang. Lagi basket. Nah pada waktu itu saya tuh nggak ngerti. Jadi kalau waktu akan ada pelajaran sebelum pelajaran praktek kan ada pelajaran teori saja nggak ngerti, apalagi praktek kan. Pada pelaksanaan dipanggil saya. Ini tolong kayak apa serven itu ya? Apa itu? Suruh Passing apa itu? Saya ingat saya itu kalau pada waktu itu sebelum serven itu sampai bayangkan kalau pengalaman itu. Serven bukannya volley ya? Oh iya volley. Ya gitu lah pokoknya gitu ya. Kan itu dikasih jatah 2 kali toh, harus masuk kan itu kan. Nah bayangan saya itu pada waktu sebelum ngangkat bola itu ya kayak anime itu kan, wah tenaganya kuat, masuk ini mas. Tak coba, set, nggak sampai sana, pendek banget. Itu 3 point kalau nggak salah. 3 point ya? 3 point. Jadi kita harus masukkan bola itu. Nah, tak coba yang kedua sama, nggak bisa nyampe. Memang kalau basket ya itu everlasting sih mas, nggak pernah berakhir karena setiap sekolah yang anak-anaknya itu ikut ekstrakurikuler basket masih jadi anak populer di sekolah. Yeah. Tuh jadi saya rasa sampai sekarang ini. Tapi itu zaman saya itu ya, antara saya tuh tiang basketnya itu 2 kali saya. Iya. Jadi untuk nyampe saya kan nggak mungkin bisa ya. Itu kan memang anak-anak yang tinggi-tinggi sih. Jadi ya itu tadi saya bahas kalau olahraga basket itu everlasting karena nggak pernah berakhir itu. Setiap anak yang masuk di ekstrakurikuler basket dan terpilih jadi tim dari sekolah tersebut, mewakili sekolah tersebut biasanya jadi siswa-siswa yang ini. Iya, tapi di zaman saya tuh yang untuk tim basket itu enggak ada. Sekolah mana ini, Mas? Wah, ini sekolah swasta. Oh iya, swasta. Iya. Memang kalau yang zaman dulu itu dari sekolah saya itu memang tidak ada yang misalnya untuk sekolah itu meninggikan salah satu ekstrakurikuler itu belum ada. Oke. Yang ada satu kayak yang saya ingat itu ya untuk kejuaraan bela diri. Oh iya, jadi yang gambarnya yang kayak Nazi itu apa ya? Kempo. Nah zaman itu saya memang nggak pernah ikut juga, saya nggak suka bela diri juga sama. Jadi saya dulu itu nggak tahu ya, sukanya saya itu permainan anak-anak. Jadi kayak Pak Sodor. Oh iya. Kalau memang kita kembali lagi flashback ke masa lalu itu masih ada kita Gobak Sodor. Gobak Sodor itu yang gini ya. Bentengan ya. Bentengan. Ini Pati lele itu masih iya. Kalau benteng-bentengan ini yang kadang-kadang itu iya ya benteng-benteng itu saya SD itu mas. Yeah. SD karena saya itu salah satu pelari tercepat dari teman-teman saya SD mas. Saya mesti dicari, ayo boloku gitu. Karena memang kita harus cepat-cepatan untuk ngedit bentengnya musuh kan. Gitu. Yeah. Dan kalau kena kita jadi sandera. Tapi kalau di benteng sini enggak berarti. Jadi kalau siapa yang duluan kena, jadi dia jadi lagi. Jadi dia harus bisa menuntaskan semua satu. Nah, untuk generasi yang terakhir itu, saya waktu itu benteng-benteng sudah nggak seberapa menarik. Jadi diserbu. Satu benteng orang itu diserbu. Wah, jadi kan nggak 1, 2, 3. Jadi buyar. Oke. Jadi kalau yang insi sekarang kalau memang kita bilang apa
permainan-permainan tradisional itu diangkat lagi oleh film Squid Game sih Mas. Oh iya. Film Squid Game itu kan juga ngangkat permainan-permainan zaman dulu, anak-anak zaman dulu untuk dia diusung ke pertaruhan antara nyawa, antara hidup dan mati kan, itu sama ibu apa itu dia utamanya gede banget itu. Filmnya sampai 3 season. Jadi kalau saya mau flashback lagi banyak hal-hal yang lebih seru daripada gadget ya Mas ya. Anak sekarang kan taunya Mobile Legend, taunya PUBG, taunya Free Fire. Kalau kita dulu masih benteng-bentengan, gebak sodor. Sampai sekarang tuh saya suka Masih lompat Tetris. tali. Sampai sekarang saya sukanya Tetris aja. Ya, kalau Tetris zaman dulu sudah ada ya. Dan itu kalau punya Tetris sudah kayak orang kaya dulu. Ya Mas ya. Benar. Tapi saya itu paling nggak suka game Tetris Mas. Kenapa? Sangat membosankan. Tapi memang kalau game-game yang seperti yang sederhana kayak game house itu ya, itu memang nggak ngurus otak. Jadi kebanyakan tuh ya karena ngisi waktu aja sih. Ya ngisi waktu. Daripada untuk game-game yang sekarang kebanyakan tuh ya itu nguras duit itu. Betul. Karena ada PS5, komputer. Tapi kalau komputer kayaknya Mas Catur setuju ya, kita harus beli yang mahal itu setuju ya. Setuju banget. Setuju karena memang komputer ini nggak hanya untuk mainan teman-teman. Kalian bisa pakai untuk belajar, mencari informasi, tugas-tugas kuliah. Karena memang teknologi nggak bisa lepas dari kebutuhan manusia itu juga ya Mas ya. Tapi ngeri sekali loh zaman sekarang itu kita seperti dimanjakan oleh teknologi. Bagaimana jika keadaan suatu negara ternyata kayak yang di filmnya mana ada satu film itu dibuat mati total listriknya. Otomatis kan internet dan lain-lain itu juga mati. Oh iya. Nah, kan ada juga itu di suatu film yang besar ya Hollywood itu. Hollywood itu yang jadi musuh adalah AI-nya. AI-nya itu ya itu kan si Tom Cruise itu kan. Karena memang kita sudah termanjakan oleh teknologi Mas. Jadi AI itu sebagai musuh. Toh pakai contoh kasus kecil, bagaimana jika kita itu kadang itu lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Karena HP itu udah jadi kayak separuh nyawa itu. Benar. Coba kita keluar nggak bawa HP, udah kita nggak punya uang, nggak bisa tarik tunai, nggak bisa bayar apa-apa, kebutuhannya jadi akan berkurang, akan benar-benar lumpuh manusia lah. Ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya Mas, dengan perkembangan teknologi yang sangat tinggi ini memanjakan manusia begitu hebatnya. Nah, pada saat kita termanjakan oleh itu diambil dia langsung diambil. Jadi kan pernah nonton film Wall-E. Benar. Nah, kayak gitu. Zaman di saat manusia nanti sudah termanjakan oleh teknologi, akhirnya kita malah menghancurkan apa yang dari alam itu sendiri. Benar. Jadi manusia itu sudah nggak mau bosan jalan, macam-macam kan itu. Pakai kursi roda, akhirnya mereka gemuk dan tidak sehat. Jadi seperti babi guling. Babi guling gitu. Dia yang ikut malah robot-robotnya. Ya. Jadi Wall-E itu adalah salah satu contoh waktu di mana manusia di mana manusia itu termanjakan oleh teknologi. Benar. Jadi bergulirnya waktu teman-teman manfaatkan dengan baik karena waktu itu bukan jodoh. Waktu itu nggak bisa ditunggu, nggak bisa dinanti-nanti atau nggak bisa kalian tunda-tunda karena setiap detik, setiap menit, setiap jam itu mereka akan selalu berjalan ya Mas. Sulitnya di situ memang Mas. Ada nggak kalau kita bahas waktu ini Mas, hal-hal yang Mas Catur sesali oleh waktu? Jadi harus seandainya ini ada mesin waktu ini aku kepingin kembali ke tahun ini. Oh iya. Ada nggak? Ada. Ada. Boleh diceritakan Mas? Tadi ini memang kadang-kadang kita kan sering berhalusinasi. Enggak apa-apa, kita ajak teman-teman untuk berhalusinasi karena mesin waktu itu sebenarnya akan menghancurkan dunia. Kalau sampai ada ya. Tapi kalau memang ada, pasti kan ada keinginan tersendiri dari hati kita untuk memperbaiki apa yang kita buat salah dulu kan. Iya. Kira-kira Mas Catur pengen balik tahun berapa ini? Kalau saya sih pengen balik waktu SMA. SMA. Benar. Seperti yang tadi saya tanyakan pada waktu masa-masa SMA itu orangnya kan seperti para keibuan. Nah, di situ ada teman saya. Saya sampai lupa namanya. Memang dia rasanya seperti ibu-ibu. Namanya memang benar-benar saya suka. Dan sampai ya namanya orang laki-laki suka. Sampai-sampai pada waktu terakhir itu kan dulu saya ya kalau perpisahan ada kan pergi ke kalau nggak salah ke daerah Jogja kalau nggak salah.
dan pada waktu itu juga Pak Rizky, yang sangat disesali itu kita kan terobsesi dengan bagaimana cara masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Akhirnya ikutlah LBTA kalau nggak salah itu ya, kayak kursus-kursus gitu. Nah pada waktu kursus itu akhirnya saya nggak ikut jalan-jalan itu. Jadi momen-momennya seperti itu kita. Yang Mas Catur kepingin ulang lagi. Momen-momen seperti itu. Kalau saya nggak jauh-jauh Mas, saya sebenarnya ya apa yang kita lalui sampai titik ini tuh kan adalah suatu perjuangan ya. Kita sekarang bisa ada di titik ini suatu perjuangan di mana kita sudah melewati ombak-ombak itu. Tapi kalau seumpama saya diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, saya nggak akan jauh-jauh. Saya kepingin kembali tahun 2017. Kenapa ke 2017 Mas? 2017 ibu saya masih ada. Ya, ibu saya masih ada dan saya akan mengantisipasi hal-hal yang memungkinkan dia untuk tidak jaga kesehatan. Karena di 2018-nya ibu saya meninggal. Dan ada beberapa hal yang saya tahu dari sosok-sosok orang yang saya temui itu yang dulu saya kira baik, ternyata pada saat berjalannya waktu harusnya saya nggak berteman sama orang itu. Nanti mendidikan. Iya. Aja saja. Dan ada keputusan-keputusan saya yang menurut saya ini salah saya ambil, salah sekali dan berakibat sampai sekarang ke saya. Jadi di 2017 itu 1 tahun setelah 2017 itu lahirnya Meka. Memang tahun yang paling membahagiakan buat saya, tapi 1 bulan setelah Meka lahir ibu saya meninggal. Kan Desember Meka lahir gitu. Jadi ya banyak hal teman-teman, kayaknya kalau dari semua orang yang nonton video kali ini memang kita kalau bicara waktu pasti banyak dari teman-teman untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaiki apa yang kurang. Kan kalau seumpama kita bisa kembali sebelum pandemi Mas, kita udah bikin channel YouTube, mungkin kita bisa lebih tajir dari sekarang ya. Kita kan bikin channel YouTube ini juga beda lagi sih. Kalau di waktu itu saya kembali ya. Tentunya kan pada waktu itu saya sudah investasi apa aja itu dan awal saya dulu itu ceritanya itu setelah saya lulus kuliah itu saya bukan terjangkit ya, tapi tersangkut sama banyak investasi. Jadi kalau saya sampai kehilangan uang lebih dari 10 juta pada waktu itu, pada masa itu, dan itu dicicil ya Mas. Saya membayarkan dicicil. Kalau saya bisa kembali waktu itu, otomatis saya nggak ikut investasi itu tadi. Betul. Itu jadi kayak satu kesalahan. Tapi kita perlu ingat teman-teman, waktu itu berputar pada saat kita melakukan kesalahan itu kan akhirnya ada pelajaran nih Mas. Benar. Tapi kalau pada saat menjenengan dikembalikan ke masa lalu dan tidak tahu bahwa investasi-investasi itu juga merugikan Mas Catur ya, akan tetap sama. Lembarannya akan tetap sama, terulang-ulang lagi. Tapi dengan kekuatan pengalaman kita sekarang, jika kita dikembalikan ke masa lalu, kita jadi orang hebat pasti. Karena kesalahan-kesalahan itu tidak akan terulang lagi kan Mas. Dan pastinya bukan kita saja yang pasti akan kembali. Orang-orang banyak yang kembali. Banyak yang kembali juga. Dan eranya mungkin beda juga. Jadi ya seperti itulah teman. Waktu itu memang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita cari lagi. Kalau sudah lewat ya nggak bisa. Jadi ya manfaatkan waktu sebaik mungkin teman-teman. Seolah-olah besok kita mati, kita berjuang terus sampai ya memang waktu yang kedepannya kita jadi lebih mantap lagi. Dengan kita bikin channel kayak gini kan kita menyiapkan waktu untuk next kita pensiun kan Mas ya. Ya kita insya Allah masih bisa eksis terus dan menceritakan hal-hal yang nggak jelas kayak sekarang ini. Sorry itu sih, karena malam ini 2 malam ini sebenarnya itu kita kehilangan topik lah memang. Karena topiknya dibawa sama sosok-sosok itu tadi. Benar-benar kehilangan banget kita, kehilangan ide dan kehilangan sebenarnya ada sih teman-teman yang mau bantu ikut jadi narasumber ada, cuman kita kayak kosong aja ya Mas ya. Benar. Jadi 2 hari ini kita tuh kehilangan narasumber. Oh iya, siapa aja? Ya dari yang kemarin yang sosok itu. Ya sosok itu, terus sama yang biasanya bantu-bantu itu kan. Oh iya, kru kita juga sehari ini juga 2 hari kita kosong semua. 2 kali kita kosong. Jadi ya mohon maklum kalau memang temanya akhirnya agak sedikit gak jelas ya, namanya channel gitu ya. Nah, memang niatnya kita bawa tema waktu ini, saya rasa semua orang kepingin kembali ke masa-masa di mana dia
masa kesuksesan, masa kejayaan itu. Jadi belajar bagaimana kita jatuh itu supaya tidak sakit-sakit banget. Jangan lewat lubang itu kita udah pernah jatuh kan kayak gitu ya. Ya. Tuh. Tapi memang kalau kita kembali tadi ke waktu ya, mungkin ya hari ini saya tidak bertemu dengan Mas Rizky juga. Betul ya. Saya pada waktu itu saya sudah mungkin lebih sukses, lebih dan mungkin semua benang merah itu akan hilang juga karena perbedaan pilihan itu menentukan masa depan juga kan Mas. Ya itu yang saya takutkan pada saat adanya mesin waktu itu, karena di titik ini sekarang Mas, meskipun saya sering kali membuat kesalahan yang menurut saya menyesal sekali, kalau saya bisa dibalik waktu saya tidak akan mengambil. Tapi ada anak kedua saya Mas. Anak kedua saya ini Fas ini sampai sekarang sehat alhamdulillah itu karena berjalannya waktu itu tadi. Jadi kalau saya disuruh kembali merasakan bagaimana lahirnya anak kedua saya yang sakit itu yang Mas Catur ucapkan semoga cepat sembuh sama Mas Hendra, itu masih saya save itu videonya karena kalian juga salah satu orang yang support saya pada saat Fas lahir dengan kondisi jantung bermasalah pada saat itu. Jadi kalau disuruh ngalami itu lagi mungkin akhirnya hati-hatinya bungot banget ya Mas. Iya benar. Karena pada saat kenapa di Al-Quran tidak menyebutkan waktu dari kematian seorang manusia. Itu karena itu teman-teman. Kalau kita tahu waktu kematian kita tidak akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Karena kenapa? Hal yang pasti itu akan membuat kita menjadi menggampangkan ya Mas ya. Dan menggampangkan atau kita malah lebih khawatirnya juga lebih tinggi cuy. Sumpama kita itu waktu itu bisa dicegah. Seperti kalau ada malaikat Israel datang, kita mungkin diputar lagi waktunya. Bisa diskusi. Kalau nggak bisa ditunda tuh malaikat, mundurkan sedikit. Kalau kita mungkin bisa nego, tapi apa ada malaikat bisa nego. Tapi kalau malaikatnya sisi dari suatu film, kan ada yang bawa anak. Sini kami, dewa kematian. Dewa kematian. Kalau itu bisa dinego itu. Soalnya dia orang. Iya orang. Oke, perbincangan nggak jelas ini adalah memang semoga bisa menghibur kalian semua karena memang di waktu-waktu sekarang ini, di zaman sekarang ini rawan sekali dengan masalah hati ya Mas ya, dengan berkurangnya daya beli kita, krisis ekonomi yang kita alami sekarang ini membuat kita menjadi sulit bergerak, sulit. Oke Mas Catur, semoga tema waktu ini bisa menyadarkan kita bahwasanya waktu itu tidak bisa diputar teman-teman. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Baiknya mungkin. Ada pesan buat teman-teman Mas untuk waktu? Ya teman-teman, kalau kalian memang hari ini ada sesuatu yang harus kalian kerjakan, manfaatkan baik-baik. Karena tidak akan kembali lagi waktu yang akan jumpai sekarang. Karena memang kesempatan tidak akan datang dua kali. Betul. Manfaatkan sebaik mungkin teman-teman. Jika memang kesempatan itu ada, ambil. Jangan pernah menanti besok karena belum tentu kesempatan sekarang datang lagi besok. Oke, teman-teman, mungkin cukup dari sini ya, Mas. Karena sebenarnya untuk nasihat dari tema waktu itu sangat sebenarnya masuk juga ke teman-teman ya Mas ya, supaya lebih memanfaatkan waktu dengan baik. Oke Mas? Oke. Ya teman-teman, jangan lupa ya untuk kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk berbagi, di-share videonya, di-like, terus di komen. Dan jangan lupa mengaktifkan loncengnya. Sejelek-jeleknya video kita podcast, silakan kalian nggak tahu kalian hujat kalian apa sih ini podcast apa sih? Silakan, tolong komen yang banyak karena kenapa itu juga membangun channel ini menjadi lebih baik lagi ya Mas ya. Utarakan terserah kalian mau bagus atau jelek. Mau kita nggak nyambung atau apa, benar-benar sulit guys. Jadi untuk seorang podcaster untuk menyajikan sebuah materi itu sangat sulit sebenarnya. Ya bukan kita karena tidak ada persiapan, tapi kita benar-benar shock karena kehilangan sosok itu ya Mas ya. Ya sosok yang itu salah satu tim kreatif soalnya. Benar. Oke teman-teman, kita undur dulu. Saya Catur. Saya Rizky Febian. Mohon itu dulu. Semoga kalian sehat selalu dan menyukai video ini. Tonton terus video kami untuk minggu depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.